Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada. Baik, kali ini kita berjumpa kembali pada mata kuliah Sosiologi Keluarga dengan materi adalah mendidik anak di era milenial dalam perspektif sosiologi. Baik, saya ingin menyapa panjenengan semua dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya? Saya harap panjenengan semuanya dalam keadaan dapat baik dan siap. Baik, kali ini kita akan mempelajari materi yaitu tentang mendidik anak di era milenial dalam perspektif sosiologi. Sebelum kita mulai, ini ada pantun pembuka ya. Nyeruput kopi merek Gladek, jagung gayeng karo colon morotuwo. Ayu jogo amal becik, mugo umur dawa lan urip sentosa. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, bahwa kita perlu memahami ada beberapa ciri pada generasi milenial. Yang pertama adalah fasih dalam berteknologi. Kita tahu betul bagaimana para generasi milenial ini begitu handal, begitu sangat terampil, begitu sangat pintar sekali dalam menggunakan teknologi. Berbagai teknologi dikuasai dengan mudah dan cepat. Ini memang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya ya. Karena memang ini sudah menjadi tuntutan, yaitu perubahan sosial yang terjadi terlebih sekitar 2 tahun yang lalu tatkala pandemi melanda di dunia termasuk di Indonesia. Sekolah tidak lagi bisa tatap muka, pendidikan tidak bisa lagi berjumpa langsung dengan guru termasuk dengan dosen, sehingga salah satu alternatif yang dilakukan adalah dengan pembelajaran online ataupun kuliah online menggunakan berbagai pilihan aplikasi, bisa lewat Zoom meeting, bisa lewat YouTube channel, bisa lewat Google Meet atau lewat WhatsApp ataupun aplikasi-aplikasi yang lain guna tetap memberlangsungkan sebuah pembelajaran yang daring, yang aman dan merangkak, itu melindungi keamanan dan keselamatan, terutama kesehatan baik para pendidik, kemudian guru, dosen maupun para pelajar dan mahasiswa. Nah, dengan demikian secara tidak langsung selama 2 tahun kemarin anak-anak kita ya, kemudian para mahasiswa, para pelajar, baik mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, semuanya terbiasa menggunakan media sosial atau aplikasi-aplikasi apapun lah untuk berkomunikasi di dalam pembelajaran maupun perkuliahan, termasuk dengan adanya pandemi kemarin yang bekerja semuanya hadir di kantor, akhirnya bekerja dengan WFH ya, works from home, kerja dari rumah. Kemudian meeting, rapat-rapat ini juga menggunakan aplikasi-aplikasi maupun teknologi-teknologi, sehingga generasi muda kita, generasi milenial kita sangat handal, sangat mahir dan pintar sekali menggunakan berbagai aplikasi dengan cepat. Bahkan anak-anak kita yang masih usia 2 tahunan, 3 tahunan ini memang karena situasi dan juga perkembangan teknologi begitu mudahnya dan seringkali menggunakan teknologi WhatsApp, Facebook, YouTube pintar sekali karena memang tiap hari selalu dekat dengan teknologi. Yang kedua adalah jaringan sosial media. Ini memiliki akun sosial yang banyak sekali ya, baik Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan lain-lain. Memang ini sudah menjadi suatu perkembangan teknologi dan juga perubahan zaman yang tidak bisa dipungkiri ya. Jika kita tidak bisa menghadapi, kemudian kita tidak bisa mengikuti perkembangan, maka kita justru akan ketinggalan. Walaupun tentu saja ada dampak positif dan dampak negatif yang harus diperhitungkan, jangan sampai anak-anak kita, kemudian generasi kita tidak bijak, kemudian sembrono dalam menggunakan media sosial, karena ketika tidak hati-hati, tidak memahami dalam penggunaan dengan baik, maka rentan menjadi korban terhadap cybercrime atau kejahatan-kejahatan dalam dunia maya, baik penipuan, kemudian dalam hal-hal konteks-konteks yang lain. Ini menjadi problematika. Tidak sedikit ada kasus-kasus penculikan
kasus-kasus penipuan yang berawal dari komunikasi lewat media sosial. Tentu bagi kita harus selalu memandu, selalu mengawal, memantau dan mendampingi anak-anak kita, para generasi muda kita, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga adalah multitasking, artinya terlatih menggunakan seluruh indera untuk melakukan banyak aktivitas. Misal, ini memang generasi milenial memiliki keterampilan ini ya, sambil SMS-an, kemudian minum kopi, kemudian sambil ngetik ya, kadang-kadang juga sambil jagongan dengan temannya, sambil melakukan aktivitas yang lainnya. Ini artinya dalam satu waktu melakukan sebuah kegiatan yang multi ya. Ini terutama malah ibu-ibu ya, sambil main HP, kemudian ngomong anak, kemudian goreng TV ya, masak nasi dan sebagainya dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Nah, keterampilan dan ini memang banyak dimiliki oleh generasi milenial ya, multitasking. Yang keempat adalah instan. Dengan derasnya informasi membuat kita bergerak lebih cepat dalam melakukan segala hal, maunya cepat dan serba instan. Ini adalah perubahan sosial yang terjadi karena informasi begitu cepatnya, begitu derasnya, kita pun segera mendapat informasi dengan cepat, baik informasi itu yang bersifat fakta benar maupun informasi yang ternyata hoax, yang dapat menyudutkan, yang dapat menyesatkan bagi orang-orang yang tidak bisa memfilter terhadap informasi-informasi tersebut. Dan sementara pemerintah pun juga tidak punya kemampuan untuk mengendalikan informasi, kemudian berita-berita yang terjadi di media sosial. Lagi-lagi kalau kita bicara media sosial ini, banyak platform tersebut diproduksi dan dikendalikan oleh negara-negara asing yang sudah bersifat global dan internasional. Pemerintah sifatnya adalah mencoba untuk mengendalikan, dan itu pun tidak bisa maksimal. Misalkan ada akun-akun yang diblokir, sebuah pemberitaan atau akun yang diblokir pun tiba-tiba muncul lagi dan sebagainya. Tapi pemerintah, kemudian juga dari pihak kepolisian, dari cybercrime selalu berupaya untuk memantau, kemudian mengendalikan, dan juga untuk memblokir, kemudian memberikan sosialisasi kepada publik, kepada masyarakat supaya hati-hati, jangan sampai kita terkena oleh sebuah isu-isu, oleh sebuah informasi yang hoax, yang bersifat mengadu domba, provokasi, maupun informasi-informasi yang akan merusak sebuah persatuan dan kesatuan di Indonesia. Fenomena perilaku masyarakat di era milenial yang sering dijumpai pada generasi muda ataupun anak-anak kita ya. Misalkan ya, di rumah orang tua sibuk main HP ya, di mana ketika makan di rumah, ibunya makan sambil pegang HP, pegang sendok dan piring. Kemudian ayahnya juga demikian, pegang piring, pegang yang kanan pegang sendok, yang kiri pegang HP. Kemudian masing-masing pikiran dan hatinya fokus pada HP, sementara anak hanya noleh kanan noleh kiri, lihat ibunya, lihat bapaknya, semuanya sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, tidak ada komunikasi yang melibatkan suasana batin yang harmonis di dalam keluarga. Ini juga memberikan dampak yang buruk bagi anak-anak. Anak akan merasa asing, anak akan merasa bingung walaupun berada di samping fisik ayah dan ibunya. Karena apa? Ayah dan ibunya sibuk melayan pada aktivitas di media sosial, dan ini seringkali terjadi. Sehingga mohon menjadi perhatian kita bersama tentunya ketika berada di rumah bersama anak-anak kita, dengan orang-orang yang kita cintai di rumah, mari kita upaya keras HP kita letakkan, kita berkomunikasi dari hati ke hati dengan penuh hikmat,
dengan penuh tulusan secara penuh 100%, tidak diganggu, tidak oleh gangguan-gangguan dari media sosial. Ini adalah dalam rangka membangun komunikasi yang intens, komunikasi yang harmonis yang penuh dengan hubungan batin secara tulus, membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang bahagia bersama anak, istri, dan juga suami, ayah dan ibu dalam keluarga. Terutama seorang istri dan suami juga demikian ya, Bapak Ibu. Kalau sudah di kamar, nah ini yang paling merepotkan ya, sudah terbiasa main HP, ketika bersama dengan suami dan istri malah sibuk main HP masing-masing. Ini juga mengganggu harmonis, mengganggu hubungan yang bagus antara suami dan istri. Tentu dibutuhkan sebuah komitmen, dibutuhkan sebuah ketekatan untuk melakukan sebuah komunikasi yang bagus antara suami dengan istri. Dengan cara apa? Salah satunya adalah HP ini diletakkan supaya ada komunikasi yang lebih intens. Kemudian juga pada anak-anak kita, generasi muda kita ya, yang ketika bermain dengan teman-temannya, kemudian jagongan, wirau ini ternyata sibuk masing-masing dengan HP maupun tabletnya sendiri-sendiri. Kelihatannya duduk berjejer, berdekatan dan akrab sekali secara fisik, namun pikirannya, hatinya, imajinasinya, nuansa hubungan batinnya sudah hilang karena masing-masing sibuk dengan kegiatan dan imajinasi serta kesibukan yang berbeda-beda. Ini adalah contoh yang tidak tepat sekali ya. Kemudian apalagi ya, menggunakan HP di saat berkendara jelas-jelas sangat mengganggu lalu lintas, membahayakan bagi pengendara tersebut maupun pengendara yang lain. Dan hasil dari riset menunjukkan bahwa banyak sekali kecelakaan akibat dari menggunakan handphone, menggunakan gadget ketika berada di jalan. Masuk ketika nyetir ya, itu kami ibu ya, ketika nyetir mobil misalkan SMS-an, ini sangat membahayakan ya. Dalam hitungan detik ketika sudah melaju kencang tidak bisa dikendalikan. Contohnya ketika mau SMS-an, mau telepon, mau video call, sebaiknya cari tempat yang aman, minggir dulu, cari tempat yang parkir yang bagus, parkir yang tidak melanggar aturan, kemudian baru komunikasi dengan baik. Apalagi sambil minum kopi, setir dan main HP ini sangat-sangat berbahaya. Kemudian juga apalagi ini ya, ketika berkendara sambil ya, ini main HP, bawa tabung LPG, ya, ini tronton, kemudian Pertamina ya, mobil-mobil besar yang bawa minyak, bahan bakar semuanya akan minggir. Takut gelundung satu nanti bisa meledos, bisa melakukan ledakan-ledakan besar seperti jawabannya adalah perang di Rusia ini ya. Itu membahayakan sekali dan mengganggu keamanan bagi pengendara yang lain. Tentu saja perlu diberikan sebuah teguran dan juga sanksi bagi mereka yang melakukan tindakan-tindakan membahayakan bagi diri sendiri maupun pengendara yang lainnya. Apalagi selfie ini menjadi kebiasaan ya, terutama ibu-ibu ya, selfie generasi muda ini ya, mbak-mbak ini ya, naik mobil nyetir selfie dipamerkan ke media sosial, di-upload di Facebook, kemudian di WhatsApp, kemudian jagongan lewat ke teman-temannya, pamer aktivitas sambil nyetir. Wah, ini jelas-jelas sangat-sangat berbahaya sekali ya. Nah, apalagi ini ada emak-emak ya yang nyetir motor ya, sudah tidak pakai helm ya. Kemudian yang depan sambil SMS-an, sambil video call, yang belakang juga sama saja ya, main HP, kemudian mesem lajunya sampai 80 km per jam, ratingnya ngiri, ternyata beloknya kanan, yang belakang, wah ini jelas-jelas sangat membahayakan bagi keselamatan,
bagi keamanan dan kenyamanan bagi pengendara yang lainnya. Tentu harus dibiasakan ketika naik kendaraan, dipastikan tidak sampai bermain HP, sehingga HP ini menjadi masalah bangsa tentunya, karena membentuk masyarakat antisosial. Ketika sudah terlalu asik bermain HP, ini muncul namanya tidak saling kenal, kemudian cuek, tidak peduli dengan sesama, sehingga interaksi sosial terganggu, rasa kepedulian, saling menghormati, kemudian empati, simpati ini bisa menurun drastis. Nah, ini yang sangat-sangat berbahaya. Tidak lagi bahasanya tidak punya perasaan, tidak bisa mengerti apa yang terjadi di lingkungan sekitar gara-gara asik bermain HP. Ya memang kalau kita bicara HP, jelas gadget ini adalah hiburan untuk pergaulan, mengusir rasa bosan, juga sebagai hal yang modern, mengusir kesepian, kemudian juga mengusir stres, dengan komunikasi dengan mudah, dengan cepat, informasi bisa dilakukan dengan lancar. Namun di sisi lain ada beberapa adiksi internet ya, bahwa waktu bermain cukup lama sampai di atas 6 jam ini sangat-sangat berbahaya kalau sudah bermain game secara berlebihan, karena akan mengalami sebuah ketidakstabilan dalam emosi ya, mudah marah, mudah sedih, atau frustasi karena kalah dalam bermain, tidak mampu menyelesaikan game-game stake 1, stake 2, stake 3, akhirnya game over. Ini menimbulkan sebuah kegalauan ketika anak terlalu masuk dalam game online, dalam permain game. Kemudian saat orang tua menolak meminjamkan HP, anak jadi naik pitam, kemudian marah-marah, tidak terkendali, bahaya. Kemudian enggan bersosialisasi, anak lebih sibuk dengan HP-nya, rutinitas terganggu, mulai muncul rasa malas makan, malas mandi, bolos sekolah, lalai dalam mengerjakan tugas sekolah dan sebagainya. Kemudian tugas-tugas pekerjaan di rumah dibiarkan menumpuk tanpa tersibuk. Kemudian yang terakhir adalah pola tidur terganggu, tidurnya sampai malam bahkan sampai pagi, dan bangkong waktu sekolah ngantuk, mengganggu semua aktivitas anak dalam aktivitas seharian, dan tentu saja mengganggu konsentrasi, mengganggu kecerdasan anak pula. Yang perlu kita waspadai terhadap perilaku negatif anak berkaitan dengan dampak media sosial ini ketika tidak terkendali adalah pertama asosial, sikap yang tidak peduli dengan lingkungan sosial, kemudian tidak takut dalam proses atau gampang putus asa, lebih bahaya lagi, konsumtif, gampang belanja, mengikuti tren-tren yang ada di media sosial, kemudian terburu-buru, tidak teliti ya. Kemudian touch dan kiss, sebentar-sebentar selalu mengecek HP, hidupnya lekat dengan gadget, ada semacam ketergantungan, tidak bisa lepas dari kebutuhan untuk HP. Ini sangat-sangat membahayakan. Kemudian ikut-ikutan dan mudah dipengaruhi, sehingga dapat dikatakan tidak punya prinsip yang kuat, tidak punya sebuah pedoman yang kuat, sehingga pengaruh-pengaruh perilaku-perilaku yang buruk pun akan mudah tertular, karena tidak punya prinsip yang kuat, tidak memahami tentang norma dan etika dengan mantap. Ini rentan terjadi ikut-ikutan dan terpengaruh. Misalkan yang terjadi sangat-sangat marak di Surabaya adalah tindakan-tindakan premanisme ya. Ini menjadi problema ya. Kalau di sana sekarang berarti adalah darurat, ini gangster ya. Jadi ketika malam naik motor, gangster motor tuh berutukan malam-malam, merusak sana, merusak sini, bikin tawuran. Ini apa? Ikut-ikutan, mudah dipengaruhi, dan ini jadi problematika yang mengganggu ketertiban, merusak suasana tentram dan damai, yang akhirnya kemarin dari pihak kepolisian, kemudian juga dari pihak wali kota bersama dengan seluruh masyarakat, para generasi, kemudian dari para ormas-ormas sepakat untuk melakukan sweeping, melakukan sebuah penertiban, karena untuk menjamin keberlangsungan, ketenangan, keamanan, dan kenyamanan.
di Surabaya. Perilaku anak akibat sosial media ya jelas daya juang jadi lemah, mudah menyerah, mental lemah, malas belajar ya, selalu ingin mendapat pujian, apalagi yang terbiasa ingin dipilih like ya, disuka dan disuka, kemudian memanipulatif, berupaya eksis mendapatkan perhatian dengan berbagai cara dan upaya yang bersifat manipulatif, berpura-pura kurang peduli dengan lingkungan sekitar, rentan menjadi korban kejahatan media sosial. Dampaknya banyak sekali, dampak psikologis game online pada anak-anak ya, apalagi ketika game-gamenya adalah game yang mengajarkan tentang kekerasan fisik, kemudian verbal, meningkatkan agresivitas anak ya, mudah marah, emosi. Kemudian yang repot lagi adalah mengandung sifatnya pornografi, memberikan efek candu dan penasaran. Ini adalah hal-hal yang sangat buruk bagi psikologis anak akibat dari game online yang tidak terkendali tentunya. Anak menjadi malas belajar ya, kemudian kerusakan mata, fisik terganggu karena jarang bergerak, tidak mau bersosialisasi dengan orang lain, waktu belajar juga terganggu, prestasi juga terhambat, tidur lambat, akhirnya malas berangkat sekolah, bahkan sering bolos, susah konsentrasi. Lalu strategi mendidik anak apa? Pertama, stop menggunakan gadget di saat makan bersama, saat berkendara, nonton TV, ibadah, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya, yang tentu saja di mana orang tua, baik ayah dan ibu, tidak hanya sekedar menyampaikan aturan, tapi lebih daripada itu adalah bisa memberi contoh sekaligus bisa menjadi contoh bagi anak. Yang kedua adalah mengajak anak dan keluarga aktivitas bersama, misalkan rekreasi atau bermain bersama yang kegiatan-kegiatannya bersifatnya lepas dari HP. Ini juga menjadi sebuah terobosan yang bagus. Kemudian ketika orang tua memberi contoh ya, menghindari menggunakan HP di hadapan anak, apalagi saat berkomunikasi dengan anak. Diupayakan ya, orang tua ketika jagungan dengan anak, ngobrol dengan anak, bercerita dengan anak, mari kita dengarkan cerita anak, mari kita simak apa yang dilakukan anak dengan penuh perhatian, tidak diganggu dengan pegang HP, tidak diusik dengan kita sedang main HP. Anak pun akan merasakan perhatian dan anak pun akan siap tidak lagi bermain HP di saat berkomunikasi dengan orang tua ya. Kemudian yang keempat, ini hati-hati ya, jangan menyimpan video atau gambar yang tidak layak dilihat anak. Kadang-kadang anak pegang HP orang tua, ya, buka muka, tentu saja kita harus hati-hati. Adegan kekerasan, adegan jiwa tidak layak ini harus kita waspadai, kita sterilkan ya. Kemudian yang kelima, memperkuat pendidikan dan karakter agamis, potensi, kemudian hobi anak diberikan wadah seperti olahraga, kemudian seni dan lain-lain. Jadi kita mencoba mencari apa sih keinginan anak, misalkan sepak bola, kita ajak sepak bola, misalkan futsal, misalkan ikut taekwondo, ikut pencak silat, kemudian basket, apa sih yang menjadi hobi dan kesukaan anak, kita ikuti. Ini juga salah satu untuk memberikan penyaluran bakat dan potensi anak yang positif. Pantun menutup, ojo gampang semoyo, gari ono sing atine rengah. Muga kita sedaya dadi keluarga sing ayem, sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih banyak rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada. Saya doakan jenengan semuanya sehat, sukses, dan selalu menjadi generasi yang hebat. Salam sehat dan semangat. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.